Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fitra Hakim dengan NPM 22/1071. Di sini saya akan memaparkan materi terkait pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir untuk mata kuliah MAPS. Baik, selanjutnya kita masuk ke teknik penyelesaian sengketa, di mana di sini akan terpapar landasan filosofisnya dan asas. Terkait landasan filosofis itu sendiri, teknik penyelesaian sengketa itu berkaitan dengan Pancasila, terutama secara spesifik yaitu sila keempat, yang tujuannya itu diatur dalam sila kelima, yang berintinya itu bermusyawarah. Maka dari itu teknik penyelesaian sengketa ini menyelesaikan suatu sengketa itu dengan cara bermusyawarah. Lalu dari pengertian teknik penyelesaian sengketa tersebut ini tersendiri itu di mana suatu mengelola suatu perkara yang timbul antara individu dengan individu atau individu dengan negara, baik melalui peradilan atau maupun di luar peradilan. Kemudian dari teknik penyelesaian sengketa ini dibagi menjadi dua, yaitu ada litigasi dan non-litigasi, di mana litigasi tersebut itu dilakukan dalam peradilan dan non-litigasi dilakukan di luar peradilan. Nah, dasar hukumnya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Kehakiman nomor 4 tahun 2004 yang menjadi dibagi dua, lingkungan peradilan menjadi lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan khusus. Subjek hukumnya yang terlibat itu dalam perkara perdata di mana orang perorangan, badan hukum dan lingkungan hidup. Lalu dari perkara pidana di mana subjeknya orang dengan penguasa negara. Kemudian ada yang disebut dengan APS. APS tersebut ini adalah alternatif penyelesaian sengketa, di mana suatu teknik penyelesaian ini melakukan penyelesaian sengketa melalui jalan selain peradilan, maka disebut alternatif. Pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak. Kemudian alternatif penyelesaian sengketa ini memiliki asas-asas. Yang pertama itu asas itikat baik, ada asas kontraktual, asas mengikat, dan asas kebebasan berkontrak, serta asas kerahasiaan, keadilan, dan kepastian hukum. Alternatif penyelesaian sengketa juga memiliki sifat, di mana yang bersifat supel, tidak kaku, dan tertutup. Dan bertujuannya ini untuk kepastian, win-win solution, menjaga kerahasiaan, menjaga hubungan, dan memperlancar jalur memperoleh keadilan. Selanjutnya, macam-macam dari alternatif penyelesaian sengketa ini terkait pasal 6 Undang-Undang Arbitrase, itu ada negosiasi, ada konsilisasi, terus ada mediasi, dan ada arbitrase. Baik, selanjutnya kita masuk materi arbitrase. Pengertian dari arbitrase tersebut ini adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada seorang atau lebih arbiter yang netral dan tidak memihak. Ciri-ciri dari arbitrase tersebut ini juga satu, ada keterlibatan arbiter penyelesaian sengketa dilakukan oleh para arbiter, terus ada privasi, ada final dan mengikat. Yang keempat ada kesepakatan para pihak. Nah, proses dari arbitrase tersebut ini ada pengajuan sengketa, di mana pihak yang merasa dirugikan mengajukan sengketa kepada lembaga arbitrase. Dan yang kedua ada penunjukan arbiter, para pihak sepakat menunjuk seorang atau lebih dari arbiter. Ketiga ada sidang arbitrase, arbiter memimpin sidang dan mendengar keterangan serta bukti dari kedua belah pihak. Yang keempat ada putusan arbitrase, di mana arbiter mengeluarkan putusan yang mengikat dan final bagi para pihak. Lalu keuntungan dari arbitrase tersebut itu ada cepat, biaya terjangkau, lalu ada kerahasiaan yang terjamin dan kepastian hukum. Selanjutnya kerugian yang kita dapat dari arbitrase itu biasanya terbatasnya dari hak banding atau dari biaya arbiter, terus tergantung kesepakatan para pihaknya itu tersendiri. Kemudian dasar hukum dari arbiter di Indonesia ini terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbiter dan alternatif penyelesaian sengketa yang mengatur tata cara pelaksanaan arbiter di Indonesia.
Yang kedua itu ada BANI, di mana Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Ini lembaga arbiter yang menangani berbagai sengketa komersial di Indonesia. Selanjutnya kita masuk materi negosiasi, di mana pengertian dari negosiasi tersebut ini ada negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam penyelesaian sengketa atau konflik. Ini adalah salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa atau APS yang sering digunakan karena fleksibel dan sifatnya yang informal. Nah, dari ciri-ciri negosiasi ini, pertama ada partisipasi sukarela, yang kedua ada komunikasi langsung, dan yang ketiga fleksibilitas, dan yang keempat hasil bersifat konsensus. Lalu tahapan negosiasi tersebut ini, yang pertama itu ada persiapan, di mana mengidentifikasikan isu-isu utama, mengumpulkan informasi yang relevan dan menentukan tujuan dan batasan. Yang kedua ini ada pembukaan, di mana memulai dialog dan menetapkan aturan dasar atau menyampaikan pandangan dan kepentingan masing-masing pihak. Yang ketiga ada tawar-menawar, mengajukan dan menanggapi usulan, mencari titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat ini ada penyelesaian, di mana menyepakati solusi yang diterima oleh kedua belah pihak atau menyusun kesepakatan tertulis. Yang kelima ada penutup, yaitu meresmikan kesepakatan atau merencanakan implementasi dan tidak lanjut. Lalu keuntungan dari negosiasi tersebut ini, yang pertama hemat waktu dan biaya, yang ketiga ada privasi terjaga juga, yang ketiga ada hubungan baik, dan yang keempat ada solusi kreatif. Selanjutnya dasar hukum dari negosiasi ini terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengatur tentang prosedur negosiasi dan mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk materi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pengertian dari mediasi tersebut itu adalah salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa atau APS, di mana pihak-pihak yang bersengketa menggunakan jasa seorang mediator yang netral untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan mereka, dan proses ini bersifat sukarela, rahasia, dan bertujuan untuk menemukan solusi bersama tanpa melalui pengadilan. Ciri-ciri dari mediasi tersebut ini juga, yang pertama ada netralitas, mediator bersikap netral dan tidak memihak salah satu pihak. Kerahasiaan, proses mediasi bersifat rahasia dan tidak terbuka untuk umum. Dan ketiga sukarela, di mana partisipasi dalam mediasi ini dilakukan atas dasar sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa. Yang keempat fokus pada kepentingan bersama, mediasi berfokus pada kepentingan bersama bukan posisi atau tuntunan masing-masing pihak. Yang kelima solusi berdasarkan kesepakatan, hasil mediasi berupa kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yang terlibat. Nah, tahapan dari mediasi tersebut ini juga pertama ada persiapan, memilih mediator yang sesuai dan disepakati oleh kedua belah pihak atau mengumpulkan informasi data-data yang relevan. Yang kedua ini ada pembukaan, mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan proses mediasi. Lalu yang ketiga identifikasi isu, mediator membantu para pihak mengidentifikasi isu-isu utama yang menjadi sumber sengketa. Dan yang keempat ini ada negosiasi, para pihak berdiskusi dan bernegosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Lalu yang kelima ada penyelesaian, di mana para pihak mencapai kesepakatan dan kesepakatan ditulis dalam bentuk perjanjian yang mengikat. Yang terakhir ada penutupan, itu mediator meresmikan kesepakatan dan memberikan panduan untuk implementasi dan tindak lanjut. Lalu keuntungan apa yang kita dapat dari mediasi? Yang pertama itu kita dapat hemat waktu dan biaya, privasi terjaga dan hubungan baik, serta solusi fleksibel. Nah, kerugiannya ini kita bisa terjadi tidak mengikat jika tidak disepakati biasanya, dan tidak cocok untuk semua kasus. Lalu terkait dasar hukum mediasi tersebut ini, yaitu
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mengatur tentang prosedur mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia. Terus selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, menyediakan kerangka hukum untuk mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selanjutnya kita masuk ke materi di mana di sini saya akan menganalisa pasal 54, pasal 60 dan pasal 70 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Isi dari pasal 54 ini mengatur tentang eksekusi putusan arbitrase nasional. Intinya, putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat dan dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan setelah didaftarkan ke pengadilan negeri. Yang dapat saya analisa dari pasal tersebut adalah kekuatan hukumnya, di mana pasal ini memberikan kekuatan hukum yang kuat bagi putusan arbitrase yang mendukung efisiensi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Yang kedua ada implementasinya dalam praktiknya. Pendaftaran putusan ke pengadilan negeri sebagai persyaratan eksekusi bisa menambah beban administrasi dan waktu. Namun ini adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga akuntabilitas dan validalitas putusan tersebut. Yang keempat ini ada kepastian hukumnya, menghindari kemungkinan pihak yang kalah untuk menggugat ulang putusan arbitrase tersebut sehingga memberi keputusan hukum. Nah, isi dari pasal 60 selanjutnya ini adalah pasal ini menjelaskan tentang prosedur banding atau upaya hukum terhadap putusan arbitrase yang telah didaftarkan ke hukum terhadap pengadilan yang telah didaftarkan ke pengadilan. Umumnya pasal ini menegaskan bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding kecuali jika ditemukan bukti baru atau putusan dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Yang saya dapat analisa dari pasal tersebut ini adalah finalitas memperkuat prinsip finalitas putusan arbitrase yang berarti sengketa yang sudah diputuskan tidak dapat dengan mudah diajukan kembali kecuali dalam kondisi yang sangat terbatas. Yang selanjutnya ada efisiensinya, mengurangi beban pengadilan dengan membatasi ruang untuk banding sengketa. Lalu ketertiban umumnya, menyediakan perlindungan terhadap pelanggaran ketertiban umum, menjaga agar putusan arbitrase tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional. Lalu pasal 70 ini berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan. Pembatalan bisa dilakukan jika ada kecurangan atau manipulasi atau pelanggaran prinsip-prinsip dasar hukum yang digunakan dalam proses arbitrase. Yang dapat saya simpulkan dari pasal tersebut ini, perlindungan, menyediakan mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan oleh putusan arbitrase yang tidak adil atau manipulatif. Yang kedua ini ada pengawasan, memberikan pengadilan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap putusan arbitrase sehingga menjaga integritas proses arbitrase tersebut. Lalu ada kepastian hukumnya. Walaupun memberikan jalan untuk pembatalan, prosedur ini tidak mudah dan memerlukan bukti kuat sehingga menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak pihak yang dirugikan dan kepastian hukum dan putusan arbitrase. Pendapat secara keseluruhan menurut saya ini keberadaan pasal 54, 60 dan 70 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ini memperkuat sistem arbitrase di Indonesia. Pasal-pasal ini mendukung efisiensi kepastian hukum dan perlindungannya terhadap pelanggaran hak-hak dasar. Namun penerapan yang konsisten dan transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan pada sistem arbitrase tersebut. Kepastian hukum dengan memastikan putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta membatasi ruang untuk banding dan pembatalan. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis dan hukum. Selanjutnya perlindungan hak, mekanisme untuk pembatalan putusan arbitrase yang tidak adil atau manipulatif menunjukkan komitmen untuk melindungi hak-hak dasar pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.
Keberhasilan penerapan undang-undang ini sangat bergantung pada kompetensi dan integritas para arbiter serta kesadaran hukum dari para pihak yang terlibat. Sekian dari saya yang bisa saya berikan materi ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.